Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ini tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya bacakan saudara-saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yesus pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Kures semangat uang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan juga Mazmur yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Saya mau bertolak dari bacaan kedua yang jadi bahan utama hari ini tentang kehadiran Petrus di rumah Cornelius, perwira Italia, perwira Romawi itu. Pertanyaan penting saudara terkait tema, terkait beberapa bacaan ini. Pertanyaan penting itu gini. Apa sebenarnya yang Tuhan mau perlihatkan dari cara Tuhan bekerja? Ketika ditampilkan cerita Yesus hadir, Petrus hadir di rumah Cornelius. Ini penting saudara-saudara, sebab apa? Hadir di rumah Cornelius, seorang Yahudi hadir di rumah orang perwira Italia, perwira Romawi, itu sebuah hal yang betul-betul rumit sebenarnya. Petrus sampai harus dapat penglihatan 3 kali. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca seluruh kisah-kisah para rasul, pasal 10 seluruhnya, Bapak Ibu boleh perhatikan di sana Petrus tuh sampai dapat penglihatan 3 kali. Karena apa? Pertama kali dia dapat penglihatan, langit terbuka, kain turun dari atas, dan di dalam kain itu, di atas kain itu seluruh jenis binatang di dalam, yang halal maupun yang haram, dua-duanya di dalam tuh. Dan Tuhan bilang, Petrus sembelih dan makan gitu loh. Petrus bilang, saya nggak pernah makan yang najis, yang haram gitu loh. Naik lagi kain itu dan terjadi 3 kali. Tapi coba bayangkan, Petrus sampai harus dapat penglihatan 3 kali sebagai tanda awal buat dia bahwa kau harus pergi ke rumah Cornelius. Ayat 28 kisah para rasul, di atas dari ayat yang kita baca tadi, ayat 28 dia bilang begini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Jadi bisa bangun dibayangkan, untuk kejadian to noka tama banun takumande paham itu. Memang seperti itu dari dulu, paham itu ada. Salaman pun kadang-kadang susah. Karena dia pikir ya yang di luar dirinya itu najis. Jadi kalau dia bersentuhan dengan yang najis, najis juga dia. Nah, Yesus perlihatkan hal yang kontras berbeda, tapi nanti kita bahas di ujung. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya. Apa yang sebenarnya Tuhan mau perlihatkan dari cerita ini? Dan nanti saya singgung, Bapak Ibu, kisah para rasul 10 itu habis soal baptisan ya. Bapak Ibu coba perhatikan. Tapi nanti, itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya. Apa yang Yesus mau perlihatkan dari cerita ini ketika Alkitab mau perlihatkan dari cerita ini ketika Petrus dipaksa. Cerita ini memperlihatkan bagaimana Petrus dipaksa hadir datang di rumah Cornelius. Ketika sampai Petrus tidak ingin ada di sana. Saya tidak mungkin bikin sesuatu yang najis, yang haram. Disuruh makan binatang yang haram. Dan sekarang disuruh pergi ke satu rumah yang dia tahu itu tidak mungkin menurut orang Yahudi. Apalagi rasul masa mau masuk ke rumah orang Yahudi. Itu pertanyaan penting saudara-saudara. Petrus harus dapat penglihatan sampai 3 kali. Nah, dan kalau kita baca cerita ini sampai akhir, kita tahu maksud penglihatan itu adalah mau memberi petunjuk kepada Petrus untuk tidak perlu ragu pergi ke rumah Cornelius. Jadi pertanyaan paling mendasar dari seluruh cerita ini adalah apa sebenarnya yang Tuhan mau perlihatkan dari cara Tuhan bekerja, dari cara gereja harus bekerja, dari cerita ini. Ketika Petrus yang tidak ingin ke rumah Cornelius, Tuhan paksa
pergi ke rumah Cornelius, masuk di sana, tinggal di sana, menetap di sana, berjumpa di sana, berjumpa dengan orang-orang yang dianggap oleh Petrus tidak layak dan najis. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Saya melihat paling nggak ada dua hal penting dari cerita ini. Yang pertama, ayat 33 sampai 36 cukup jelas saya bacakan nih, saudara-saudara. Ayat 33 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan orang. Jadi jangan sampai gereja suka membeda-bedakan orang. Allah tidak pernah membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Sekarang aku telah mengerti Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Jadi kalau ditanya apa pesannya, pesan paling penting adalah kehadiran Petrus di rumah Cornelius memperlihatkan satu hal betapa apa. Tuhan mau hadir, berkenan hadir, termasuk dalam kehidupan orang-orang yang dianggap sangat najis dalam kehidupan. Bapak Ibu coba perhatikan kisah baptisan Yesus. Ya. Saya suka tanya, dan ini menurut saya penting. Kenapa proklamasi, "This is my beloved son," ini anakku yang kukasihi, harus muncul diucapkan Tuhan langsung dari sorga pada peristiwa baptisan? Ada apa yang sebenarnya mau disampaikan dari peristiwa baptisan? Kenapa tidak mengambil cerita pada saat Yesus lagi bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang, kemudian muncul suara dari sorga, ya, tirum itu jagotongan teh. Atau kenapa tidak pada muncul suara dari sorga ketika misalnya dia bangkitkan Lazarus atau anak Yairus, dan kemudian muncul dari sorga, wah jago betul. Apa hebatnya kalau orang dibaptis? Tidak ada yang spesial. Tapi kenapa proklamasi, "This is my beloved son," ini anak yang kukasihi, itu diucapkan Tuhan pertama-tama bukan pada peristiwa dia bikin mujizat, dia kasih sembuh orang, dia kasih bangun orang dari kematian, bukan. Itu justru diucapkan pada peristiwa baptisan kudus. Ada apa sebenarnya di peristiwa baptisan itu? Bapak Ibu ingat kan? Apa arti baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Nanti Bapak Ibu baca Injil Lukas, kitab Kisah Para Rasul. Ya, nanti baca di situ. Ada banyak teks yang bicara di dalam. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi orang Yahudi, jadi kalau orang bilang, "Saya mau dibaptis Islam pendeta, biar sama dengan baptisan Tuhan Yesus," itu baptisan Yahudi bos, bukan baptisan Kristen. Nah, ya tahu bedanya, gitu kan? Itu baptisan Yahudi. Orang bisa baptis dirinya many times, berkali-kali. Ya, kelompok Eseni itu, kelompoknya Yohanes Pembaptis yang selalu tinggal di Qumran, itu kan mereka menulis kitab suci itu, mengasingkan diri. Jadi kalau dia menulis kitab suci besok, kemudian dia rasa dirinya najis berdosa, Maleo membaptis kalian atau? Dia masuk ke dalam kolam di air yang mengalir di padang gurun. Jadi kalau Bapak Ibu banyak yang sudah pulang dari sana pasti. Di Qumran itu ada tempat di situ, tapi orang bilang dari mana airnya? Entah bagaimana dibikinlah semua air yang ada di padang gurun mengalir ke situ. Jadi mereka dibaptis di kolam yang airnya mengalir terus. Orang bisa baptis dirinya berkali-kali untuk membersihkan dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Lalu orang tanya, lalu kenapa Yesus dibaptis? Emang dia bertobat? Kalau dia bertobat, emang dia berdosa? Lalu kenapa dia harus dibaptis dengan baptisan pertobatan? Maka Yohanes kan bilang, "Bos, saya gak layak baptis Bapak. Aku tuh mau baptis, bukan saya yang baptis Bapak." Tapi Yesus kan bilang, "Enggak, memang sudah harus terjadi biar tergenapi." Apa yang digenapi sebenarnya? Apa yang mau diperlihatkan dari baptisan itu Bapak Ibu Saudara? Nah, saya bilang tadi, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Artinya, orang yang berdosa, yang bertobat, kemudian mau dibaptis. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bersama dengan semua orang yang lain yang dibaptis hari itu berarti apa? Bapak Ibu bisa bayangkan, saat Yesus dibaptis, saat itu dia berdiri, berbaris, antri, dibaptis, berdiri bersama-sama dalam barisan deretan semua orang-orang berdosa. Bapak coba lihat ya, dari awal cerita pembaptisan itu mau memperlihatkan bahwa anak Allah ini datang ke dalam dunia menyatakan karya penyelamatan dengan cara apa? Dengan cara menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa. Sejak awal. Dan proklamasi, "This is my beloved son," ini anakku yang kukasihi, itu diucapkan Tuhan pertama kali pada peristiwa baptisan. Dia bukan sekedar anak Allah.
Tapi anak Allah yang datang menyelamatkan dengan cara apa? Menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa. Dan itu berpuncak pada peristiwa salib, saudara. Ya. Tapi ingatkan orang bilang, saya berkali-kali sudah ditanya di PA, Pak Alfred, ngapain sih dia teriak-teriak Eloi, Eloi lama sabachthani? Kalau dia Tuhan. Ya, kita baru bacakan bahan Natal kemarin tahun baru, Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Jadi manusia itu sebuah hal yang irasional, nggak masuk akal. Mana ada ceritanya Allah jadi manusia? Allah Tuhan jadi manusia, nggak ada ceritanya. Tuhan manusia yang mau belaga Tuhan banyak itu. Loka di masalah, yang mana motongan? Loka yang di pojok muka, yang mana? Oh, pungo tuh keluarga itu. Minta tahu apa salah? Jadi saya bilang, cerita Tuhan jadi manusia itu nggak masuk akal. Kalau jadi manusia kayak Hercules, manusia setengah dewa masih masuk akal tuh. Tapi sejak lahirnya dia miskin. Lahir di kandang domba dan ujungnya adalah apa? Mati. Orang tanya Pak Alfred, itu cerita Allah jadi manusia itu nonsens, nggak ada ceritanya. Saya bilang justru itu keunikan iman Kristen. Itulah inti iman Kristen, keunikan iman Kristen. Dan apa yang Tuhan mau saya tahu dari cerita itu? Tapi cek hari ini kan, berapa persen orang Kristen di Israel? 2%. Sedikit sekali Pak. Dari 2% yang Kristen paling mungkin 80%-nya keturunan Arab. Lebih mudah orang Arab percaya Kristus daripada orang Yahudi percaya Kristus. Kenapa? Allah jadi manusia, apalagi manusia yang miskin dan menderita, itu nggak masuk akal. Tapi saya bilang, itulah inti iman Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tanya, Pak Alfred, kalau dia emang Tuhan, ngapain dia teriak-teriak di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani? Ngapain dia teriak-teriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang dia Tuhan. Saya bilang, bos, kau baca Injil dengan baik. Baca seluruh Injil biar paham maknanya. Coba perhatikan seluruh Injil saudara. Dalam seluruh Injil, Yesus selalu memanggil Allah itu dengan Bapa. Selalu Bapa. Tidak pernah dengan panggilan Allah Eloi. Tidak pernah. Selalu Bapa. Sapaan favoritnya Bapa. Bahkan jangankan dia, kita pun diminta menyapa Tuhan itu dengan Bapa. Diajarkan kita doa Bapa kami kan. Lalu kenapa di kayu salib dia panggil Bapa itu dengan Allah? Saya bilang coba perhatikan. Yesus selalu memanggil Allah itu dengan Bapa. Hanya sekali saya bilang, hanya sekali dia memanggil Bapa itu dengan Allah. Sekali saja. Eloi, Eloi lama sabachthani. Sekali saja dia memanggil Bapa itu dengan Allah. Itu pada saat apa? Pada saat dia berada di kayu salib. Kenapa? Sebab ketika dia berada di kayu salib, dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah dari Tuhan. Dan itu peristiwa baptisan dari Allah. Dia tempatkan dirinya pada posisi itu. Terkutuk dan terpisah dari Allah. Ya, bahkan saya bilang luar biasa. Sampai matinya. Kita ini sejahat-jahatnya kita. Sejahat-jahatnya kita mati juga di rumah sakit. Ya, ditemani suami, istri, orang tua, cucu gitu. Sejahat-jahatnya kita mati juga di rumah sakit. Yesus mati di mana? Dengan cara disalib. Salib itu apa? Salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Tidak semua penjahat disalib. Hanya penjahat yang paling jahat yang disalib. Jadi coba bayangkan, salib itu apa? Digantung di antara langit dan bumi. Artinya apa? Ditolak di atas, ditolak di bawah. Nggak jelas tempatnya. Dia disalibkan di mana? Di antara dua penjahat. Bapak bisa bayangkan. Kita ini mati di rumah sakit di samping dokter. Dia mati di antara dua penjahat. Jadi Bapak coba perhatikan. Mulai dari lahir dan dibaptis sampai matinya. Yesus perlihatkan jalan penyelamatannya. Dengan cara apa? Dengan cara bersedia hadir di tempat yang paling sunyi di hidupmu. Siapa yang bersama dengan kedua penjahat di samping itu? Istrinya pun sudah pergi, keluarganya tidak ada yang tinggal. Masih Rina sang beton nakui sebagai syuruna. Ketika kedua penjahat itu seorang diri, nobody cares, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mau. Pada saat itu yang bersama dengan dia siapa? Yesus. Ketika semua orang menuding dirimu, ketika semua orang menunjuk dirimu, ketika semua orang mencibir dirimu, Yesus perlihatkan satu-satunya yang ada bersama denganmu, Yesus. Bukan yang lain. Mungkin bayane munokadu kamu naku itu. Mungkin muane munokadu kamu naku itu. Suami mungkin sudah malu lihat istrinya, istri mungkin sudah malu lihat suaminya. Ketika kedua penjahat itu seorang diri di kayu salib, satu-satunya yang ada bersama dengan mereka di sana, Yesus, bukan yang lain. Jadi Bapak coba bayangkan, cerita ini Petrus di rumah Kornelius mau perlihatkan bahwa apa?
Yesus bersedia hadir bahkan di tempat yang paling sepi, sunyi, hina dirimu. Itu kasih Allah yang luar biasa besar. Bapak ingat ya, makanya dalam kitab Yesaya tadi bacaan yang pertama tadi itu, kan disebutkan kan, buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya. Ada lagunya itu toh. Jadi buluh itu kayak bambu kecil tuh. Banyak di Sungai Yordan tuh di tepi. Saya bilang, ya buluh kalau terkulai buang malam itu nah. Banyak yang lain. Kalau emas atau berlian cacat dikit, wah bisa apa dibalut teh. Tapi kalau buluh dilempar dibuang aja Pak. Tapi firman Tuhan katakan buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Artinya apa? Buluh yang terkulai sekalipun masih tetap berharga di depan Tuhan. Dirimu sehina apapun, seburuk apapun, bernilai di mata Tuhan. Jadi jangan sibuk dengan self judgment, menghakimi diri sendiri. Anu apa pendeta tidak enak, namun sangat tidak enak terus kok. Kok Pak Upati itu tidak enak di bandnya serre itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hal yang mendasar. Allah bersedia hadir. Dan itu keunikan iman Kristen Bapak Ibu. Ya. Saya ditanya, gak apa-apa, agak panjang dikit nih ya. Paling kudu kasih aja jadi. Saya ditanya nih satu kali. Ada acara apa? Di GBI, itu Rantepo. Yang di Rantepo itu yang rumah doa. Ada gereja di atas, yaitu ayam penyet di bawah. Pak Alfred pimpin talk show pemuda. Oke, terus apa? Topiknya apa? Bapak Ibu tahu topiknya? Seumur-umur saya dipanggil pembinaan, barusan saya dapat topik itu. Ya. Kita kan biasanya kalau pendeta gereja raja itu pengakuan gereja raja, liturgi, semua kan. Sekarang ya generasi milenial, artificial intelligence. Waktu itu saya masih ingat topiknya karena sampai sekarang baru mereka yang panggil saya kasih topik itu. Apa topiknya? Cinta beda agama. Wah. Pukulan penangku minta dukar lah saya dapat cinta beda agama. Ya udah ya sudah janji, udah mau pergi. Ya sudah. Acara mulai jam 5 saya datang, saya ingat lagi 5 menit jam 5. Gedung gereja, saya kaget karena gedung gereja yang kira-kira kapasitasnya 400-500 orang itu penuh. Wih, banyak betul orang. Saya karena pelaku sangat ya. Ya kan? Saya bilang, wah, dia enggak. Ayo dari gereja Katolik angkat tangan, gereja Kibait angkat tangan, gereja Pentakosta Bethel angkat tangan. Nah, gereja Toraja mana? Wah, setengahnya. Saya bilang baik, mati yang kota kunasan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau cerita adalah ada tiga orang yang nanya pertanyaan serupa nih. Pendeta, ada satu yang paling berkesan. Dia bilang, pendeta, saya mau tanya nih. Soal Allah Tritunggal, Allah yang berinkarnasi jadi manusia tuh. Dia bilang kami ini sudah berapa tahun pacaran pendeta, Pak Pendeta, dengan calon saya. Kita sudah pacaran tapi belum tahu sekarang. Saya ikut dia atau dia ikut saya. Terus saya bilang gimana? Kami sudah bikin janji, satu aja. Kita bilang, kalau saya bisa paham, saya bisa jelaskan Tritunggal Pak Pendeta, dia ikut saya. Kalau saya tidak bisa jelaskan, saya ikut dia. Wah, pokoknya kami komitmen begitu. Jadi tolong Pak Pendeta jelaskan. Kalau Pak Pendeta tidak bisa jelaskan, ya Pak Pendeta tanggung jawab gitu. Ya sudah. Dan saya ingat hari itu, saya bilang gini. Saya bilang, dulu juga saya bingung tuh soal Trinitas, Tritunggal. Tapi masalahnya itu keunikan kekristenan. Ya. Dulu juga saya pikir, tapi saya baca satu tulisan Karl Barth, seorang teolog Protestan ya, yang banyak sekali bergelut di bidang dogma, ajaran. Satu kali saya baca bukunya, dia bilang, Trinitas itu Allah yang berinkarnasi jadi manusia, itu justru keunikan dan kekuatan kekristenan. Saya bilang mana kekuatan, kelemahan dia. Tiap kali kita berdebat seolah tahu susah kita jelaskan. Jangankan orang lain, kita pun bingung menjelaskan satu apa tiga gitu loh. Ya kan? Saya bilang oke, itu dulu. Tapi sekarang saya bilang saya berani yakinkan, saya bilang saya sekarang bersyukur saya punya Allah Trinitas. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Sekarang saya bersyukur saya punya Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Dialah satu-satunya Allah yang menurut saya hari ini bisa meyakinkan saya
tentang kepastian, keselamatan, kehidupan kekal, dan kepastian dia berada bersama dengan dirimu bahkan di tempat-tempat yang paling sunyi dan hina sekalipun dalam hidup. Dia bilang masuk pendeta, saya bilang pertama, itu Trinitas enggak usah kau pusing, saya bilang. Itu baru Trinitas 1-3. Untung Tuhan tidak 1-10. Kalau 1-10 bom-bom mau kapan? Saya bilang tidak ada susahnya dengan Trinitas. Apa yang susah saya bilang? Satu saya bilang. Allah itu Esa. Satu. Alkitab bilang satu. Trinitas itu bukan soal berapa. Jadi kalau ditanya Tuhannya orang Kristen berapa? Satu. Jelas ya toh. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kitab Ulangan mengatakan seperti itu. Trinitas, Tritunggal, itu bukan soal berapa. Jadi Esa, satu itu soal berapa, keberapaan Tuhan. Tritunggal bukan soal berapa. Bukan soal keberapaan, tetapi soal kebagaimanaan. Bagaimana hakikat keberadaan Allah yang satu itu. Jadi Esa satu soal berapa Tuhan. Jadi kalau tanya berapa Tuhan, satu. Tritunggal bukan soal berapa, tapi soal bagaimana hakikat keberadaan Allah yang satu itu. Saya kalau ditanya, Bapak Ibu saya tanya, Pendeta Alfred Tangguh itu ada berapa? Satu kan? Kalau saya tanya, bagaimana itu Pendeta Alfred? Lamikuara ke satu. Enggak kan? Kalau saya tanya bagaimana apa? Tingginya sekian, pakai kacamata, rambut pendek, kulit hitam manis, sangat mami, suara serak becek gitu kan. Itu bagaimana? Jadi bukan dua hal yang bertentangan. Tapi oke Pak Pendeta, saya paham bukan dua hal yang bertentangan. Tapi ya tetap 1-3 itu membingungkan. Saya apa yang bingung? Ada yang membingungkan. Saya tanya persoalan kita paling besar adalah kita itu paling suka ukur Tuhan dari otak kita. Ya, saya bilang sekarang, kalau 1000 pendeta nih khotbah di 1000 tempat yang berbeda di 1 jam yang sama, 1000 pendeta khotbah di 1000 gereja dan tempat yang berbeda di waktu yang sama, 1 jam yang sama. Saya mau tanya, itu 1000 pendeta itu semua dipimpin Tuhan apa tidak? Yang semua dipimpin Tuhan. Bagaimana semua dipimpin Tuhan? Nah, satu Tuhan, 1000 pendeta. Bukanlah pendeta di jemaat Rama na pimpin pomoto judul ke Amerika. Loh kan dia Tuhan Pak Pendeta. Nah itu kan dia Tuhan. Ada majelis gereja, enggak tahu mau ngetes saya kali. Habis kebaktian rumah tangga mau berdoa kan. Mau pulang ke baktian rumah tangga. Ada beberapa jemaat yang habis kebaktian makan, berdoa dulu baru pulang kan. Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, pimpin kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan juga tinggal menyertai keluarga di sini. Terus dia bilang, maamin solan atau kami, Pak Pendeta, ban atau ngante. Malir kapong itu sertai kita orang hindi bunan atau. Wah, ya nasa kamu teh. Kau ukur Tuhan tuh dari otakmu kan, yang tidak mungkin hadir bersamaan di seluruh tempat. Tapi saya bilang pertama, satu, jangan ukur Tuhan dari otakmu. Yang kedua, saya bilang kalau Trinitas tuh tidak mungkin kau analogikan. Analogi itu pasti terbatas. Dan Tuhan tidak mungkin dianalogikan. Tapi bukan berarti tidak bisa kau mengerti. Bisa kau pahami saya bilang. Bukan tidak bisa kau mengerti. Salah duka gitu. Wah jelaskan Tritunggal kemudian dikuami. Pokoknya terima bang mi. Nah nalam bisora. Salah duka atau. Jelaskan ya. Satu. Apa itu satu Esa. Dan segala macam. Saya bilang gini. Pendeta Alfred tahu kita berapa? Satu. Ini yang bicara siapa nih? Pendeta Alfred Tangguh. Ketika Pendeta Alfred bicara, otaknya berpengaruh nggak? Bekerja. Matanya Pendeta Alfred bekerja nggak? Bekerja. Hatinya Pendeta Alfred bekerja. Itu tiga-tiganya bekerja ketika Pendeta Alfred khotbah. Tiga-tiganya bekerja. Saya tanya, otak itu Pendeta Alfred atau bukan? Pendeta Alfred. Mata itu Pendeta Alfred. Pendeta Alfred. Hati Pendeta Alfred. Pendeta Alfred. Tiga-tiganya Pendeta Alfred. Berapa Pendeta Alfred? Satu. Sama kayak itu otak dengan mata. Beda. Tapi dua-duanya Pendeta Alfred. Berapa Pendeta Alfred? Satu. Mana dulu Pendeta Alfred dengan otaknya? Sama-sama.
Tritunggal itu satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi yang bisa saya bedakan. Tapi tidak bisa saya pisahkan. Tritunggal. Itu rumusan yang dipegang sampai hari ini. Ya. Tritunggal itulah satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi. Ini. Saya bisa bedakan. Tapi saya tidak bisa pisahkan. Pendeta Alfred tidak bisa bicara di sini tanpa otak. Tidak bisa. Leluhurnya harus ada. Itu analogi, tidak mungkin menjelaskan seluruhnya. Tapi supaya bukan itu soal filosofinya, saudara-saudara. Yang lebih prinsipil menurut saya, soal Allah Trinitas. Saya bilang, saya pimpin ibadah Jumat Agung di Jemaat Rantepau, gereja tua itu, samping kantor sinode. Jumat Agung kan hari kematian, tak? Habis kematian besoknya apa tuh? Sabtu Sunyi. Habis Sabtu Sunyi besoknya lagi Paskah Kebangkitan. Ibadah Jumat Agung. Habis ibadah seorang ibu tanya, Pak Alfred, kenapa tante? Ibadah Sabtu Sunyi besok lek. Oh iya. Kok barusan kamu Sabtu Sunyi nih? Oh iya, datang kami tante. Maksud cuma datang kami kematian kebangkitan, kami datang Sabtu Sunyi. Mati dan bangkit tidak dikubur. Ya datang Pak Pendeta. Tapi mau tanya komisi 1 Pak Pendeta, mau datang besok ini. Saya bilang, kenapa? Pak Pendeta, kan hari ini Jumat Agung toh, iya, berduka gile sedikit, iya. Terus, nah, lusa itu kebangkitan, Paskah sukacita. Hari ini Jumat duka cita, kematian, lusa Paskah kebangkitan sukacita. Besok ini diantaranya. Terus kenapa? Diantara duka cita dengan sukacita. Terus kenapa tante? Mau katanya Pak Pendeta, apa? Pakai baju apa besok? Wah yang kutiru te pendahuluanmu kusanga lame kutana kumben itu pungesu. Nah ya Bang Syarif aku tante pakai baju apa besok? Maksudnya pakai baju apa tante? Maksudnya Pak Pendeta baju gelap-gelap kayak itu cerah-cerahnya. Ya salah kostum gimana? Naden rampun sama foto tau tanda dress code. Masuk Facebookan malu kita Pendeta. Yang gelap-gelap apa yang cerah-cerah? Iya kalau ada yang gelap-gelap itu mah gelap-gelap tante. Oh iya terus Pak Pendeta. Tanya lagi Pak Pendeta, kenapa tante? Datang ki besok itu sedih-sedih kira-kira senyum-senyum kira-kira. Pada siang mau senyum bang sama ada siang mau sedih bang sama tuh siang mau sulit tuh puang Yesus. Tapi Bapak Ibu, saya berpikir ibu ini lagi berpikir tentang satu hal. Kira-kira apa artinya Sabtu Sunyi? Kalau hari Sabtu Sunyi mau bikin status, apa statusnya? Ya kan? Ini kan kepentingan update status ini yang penting Pak. Ya, mau ucapkan status hari ini apa? Kalau selamat Jumat Agung, sering kita ucapkan selamat Jumat Agung Yesus mati menebus dosamu. Selamat Paskah Kristus bangkit kubur kosong masa depanmu pasti. Selamat Natal damai di hati damai di bumi. Sering kita ucapkan Pak. Tapi selamat Sabtu Sunyi Yesus dikubur mau bilang apa? Selamat dikubur. Kan enak kita Pak. Saya bilang apa Bapak Saudara? Tante ada ibu itu saya bilang tante Sabtu Sunyi itu apa? Sabtu Sunyi itu saat Yesus dikubur. Kubur itu apa? Kubur itu tempat yang paling sepi, saya bilang. Kubur itu tempat yang paling gelap. Kubur itu tempat yang paling menakutkan. Kubur itu tempat yang paling menyeramkan. Kubur itu adalah tempat di mana kau teriak dan tidak seorang pun dengar. Kubur itu adalah tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu sekalipun nggak mungkin temani kau dalam kubur. Secinta-cintanya suami ke istri, istri ke suami. Kalau yang satu duluan meninggal nggak mungkin dia temani dalam kubur. Secinta-cintanya anak ke orang tua nggak mungkin dia temani bapaknya masuk dalam patane. Orang tuanya meninggal, dia potongkan kerbau, dia pulang ke Makassar. Tidak ada urusan. Kubur itu adalah tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu sekalipun nggak mungkin dengar teriakanmu, nggak mungkin temani kau dalam kubur, saya bilang. Karena itu, ketika Yesus ada di dalam kubur hari itu, dia mau titip satu pesan penting. Saat Yesus dikubur di Sabtu Sunyi, dia mau titip satu pesan penting bahwa apa? Pendeta Alfred kau harus tahu. Di saat yang paling sepi di hidupmu, tempat yang paling gelap di hidupmu, tempat yang paling menyeramkan di hidupmu, tempat yang paling pahit di hidupmu, tempat di mana kau merasa, iko mana mau tahu saya nggak peduli kok. Kau harus percaya di tempat yang paling gelap dan menakutkan seperti itu sekalipun, kau harus percaya Yesus ada di sana bersama-sama dengan dirimu. Saya bilang begini, Allah yang mana? Tuhan yang mana? Yang bisa meyakinkan dirimu bahwa dalam dunia orang mati pun dia ada. Tuhan yang mana? Tidak ada. Hanya Allah dalam Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Yang pernah dalam kubur. Yang bisa memastikan bahwa apa? Dalam dunia orang mati pun dia ada untuk dirimu. Tidak ada Allah yang lain. Dan saya bilang saya bersyukur.
punya Allah Trinitas. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Dialah yang bisa meyakinkan saya bahwa di titik paling sunyi di hidupku, titik paling sepi, titik paling gelap, suram di hidupku, saya percaya Yesus ada di sana. Bahkan ketika suami pergi, istri pergi, orang tua pergi, saya tahu Tuhan ada di sini. Makanya Mazmur 139 bilang apa saudara? Mazmur 139 bilang apa? Ya Allah, kemana saya dapat menjauhi rohmu? Saya ke ujung langit kau ada. Kayak saya ke ujung laut kau ada. Bahkan saya bawa tempat tidurku ke dunia, orang mati pun di situ pun kau ada. Jadi luar biasa. Allah berkenan hadir dalam kehidupan kita. Elia, nabi yang paling hebat. Wah, kamu pandita. Elia ini luar biasa, Pak. Dia pernah bantai 450 nabi Baal. Bayangkan itu. Belum ada pendeta gereja Toraja potong telinga orang. Ya kan? Elia 450 nabi Baal. Dia berdoa 3,5 tahun Tuhan. Jangan kasih turun hujan. 3,5 tahun tidak hujan, Pak. Kita di Toraja di mana manta sangat lo di kuah apa manta atau hukum sangat apa manta. Pandita masama yang hukum apa manta. Ya mau kata kayak ditambah pandita masama yang tidak mau ditambah tahu apa manta. Giliran manta lo mikwa. Apa manta. Pendeta berdoa. Apa Tuhan nih? Elia saja berdoa 3,5 tahun tidak hujan, Pak. Tidak hujan. Saya bilang kau percaya itu apa enggak? Saya pribadi saya alami. Betul-betul berkali-kali. Many times. Saya bilang yakin kau memang sembahyang. Kita minta sama Tuhan tidak hujan. Tapi kau percaya apa enggak? Jadi buat saya itu kadang kita ragu dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Elia itu luar biasa lah. Dia bunuh Nabi Baal 450, dia berdoa apa gitu. Dia terangkat hidup ke sorga. Semua mujizat hebat dia bikin. Yesus dimuliakan di atas gunung. Cuma dia dengan Musa yang ada. Tidak ada nabi lain. Yang mana soal Musa? Yang jelas tempatnya. Tapi pada satu titik. Dikejar Isabel. Takut juga dia. Dia sampai lari tinggalkan pelayanan. Lari dari jemaat karena pandita. Pergi ke gunung Horeb. Berhenti di situ tidak. Dia sampai bilang Tuhan. Ambil nyawaku. Masih rilmu saya tidak lebih baik dari pendahulu saya. Ambil nyawaku sekarang Tuhan. Bayangkan. Apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan bilang? Parai ko pandita. Guru siapa tolong ates proponen nih. Kom teh. Malay ko. Ya. Ketika Elia putus asa. Buluh yang terkulai. Tidak dipatahkan. Ketika Elia putus asa. Mau bunuh diri, mau mati. Apa yang terjadi? Tuhan jumpai dia. Private. Bercakap berdua di gunung Horeb. Tidak ada orang lain di sana. Hanya dia dengan Tuhan. Hanya dia dengan Tuhan. Ketika dirimu merasa sangat berat. Buat perjumpaan dirimu dengan Tuhan. Berdoa. Mungkin suami gak perlu tahu, istri gak perlu tahu. Berdua dengan Tuhan luar biasa, saudara. Satu terakhir lah, terakhir betul nih. Maksudnya biar tuntas, daripada datang lagi kan. Hadirnya Allah di rumah Kornelius, saudara-saudara. Petrus di rumah Kornelius. Apa yang dia pesankan? Barang itu tidak bisa najisin kita. Kan tadinya ini takut toh. Kan itu, pakai najis. Nanti kalau saya makan. Apa yang dia mau perlihatkan? Saudara, kasih Allah itu selalu lebih besar dari seluruh yang ada di. Mau dibilang kotor semua dan segala macam. Di Matius pasal 8, itu jelas sekali di Injil Matius. Bapak Ibu ingat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kusta. Orang kusta itu disembuhkan dengan cara apa? Diapain? Disentuh. Kenapa disentuh? Kenapa orang kusta harus disembuhkan dengan cara disentuh? Kan banyak cara Tuhan menyembuhkan toh. Ada yang lumpuh di kolam Bethesda. Bangunlah, angkat tilammu, jalan. Langsung jalan Pak. Tidak pakai mantra-mantra yang lain. Jalan. Ada yang apa tuh? Di Siloam ditaruh apa? Lumpur diludahin. Siapa tuh diludahin tuh. Macam-macam. Ada yang mamanya yang datang. Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku. Anaknya di rumah sembuh. Iman ibunya menyembuhkan anaknya. Macam-macam cara Tuhan menyembuhkan. Tapi orang kusta di Matius pasal 8, nanti Bapak baca, disembuhkan Tuhan dengan cara apa? Disentuh. Kenapa disentuh?
Apa yang Tuhan mau perlihatkan sebenarnya dengan cara disentuh? Saya bilang sederhana, Bapak Ibu tahu, orang kusta itu selalu dianggap najis. Dan hukum Yahudi jelas, keyakinan Yahudi jelas, kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, apa yang terjadi? Yang tidak najis jadi itu dalilnya, hukumnya, keyakinan. Orang kusta itu Bapak Ibu, nanti baca kitab Imamat, 2 tahapnya. Orang kusta, kalau dia kusta diasingkan, tinggal di luar kota. Setelah dia sembuh, dia pergi kasih lihat dirinya sama imam, mondo mote. Imam periksa, kalau betul sudah sembuh, kemudian dia ditahirkan. Jadi orang kusta itu dalam tradisi Yahudi, dua tahapnya. Sembuh dulu baru tahir. Nanti baca Matius pasal 8. Ketika orang kusta itu ketemu Yesus, apa yang dia minta? Disembuhkan apa ditahirkan? Langsung ke step yang kedua. Tahir. Dan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Aku mau engkau menjadi tahir. Yesus menjamah dia, menyentuh dia. Harusnya saudara-saudara, harusnya ketika Yesus menyentuh orang kusta itu, Yesus yang menjadi najis. Tapi apa yang terjadi? Bukan Yesus yang menjadi najis. Ketika Yesus menyentuh orang kusta itu bukan dia yang menjadi najis. Tapi yang terjadi adalah apa? Orang kusta itu menjadi sembuh dan tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Dosamu besar, sakitmu berat. Tapi kasih Allah selalu jauh lebih besar. Itu luar biasa saudara-saudara. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan kehidupan dan segala dinamikanya, kita percaya kasih Allah akan besar, akan terus menemani perjalanan kehidupan Bapak Ibu sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati, kita masuk dalam saat teduh sejenak.